Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sampaikan pada Allah, kita masih bisa bertemu di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, sahabat kibar yang dirahmati Allah, saya akan mencoba menyampaikan suatu pelajaran dari kisah kaum Ansar, keutamaan kaum Ansar. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa milestone dari bagaimana perkembangan Islam di Madinah dan tentang kaum Ansar. Milestone pertama yang akan saya coba angkat adalah ketika Rasulullah ditekan ketika dakwah Islam mulai menyebar di Mekah dan kaum muslimin memulai berkembang, mempunyai benih-benih yang baik. Tapi di saat yang sama, kaum muslimin juga dizalimi dan mendapatkan perlawanan sewenang-wenang dari kaum Quraisy, kaum musyrikin di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengambil suatu langkah bijaksana, yaitu beliau mencoba menemui kaum-kaum yang datang untuk pergi haji di Mekah. Pada musim haji tahun 11 dari kenabian beliau, pada suatu malam dengan ditemani Abu Bakar dan Ali, beliau keluar melewati perkampungan Zul dan Syaibat Salabah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka. Ada yang menolak dan ada juga yang masih menunda untuk menerima Islam. Kemudian beliau melewati Aqabah di Mina, dan beliau di sana mendengar percakapan 6 orang pemuda yang ternyata dari Madinah. Beliau bertanya, "Siapakah kalian ini?" "Kami orang-orang Kharaj," jawab mereka. "Oh, sekutu orang-orang Yahudi," tanya beliau. "Benar. Nah, orang Kharaj ini tinggal di Madinah, sekutu orang Yahudi." Dan kemudian beliau bertanya, "Maukah kalian duduk-duduk agar bisa berbincang dengan kalian?" Baiklah. Kemudian beliau berduduk dengan mereka dan menjelaskan hakikat Islam dan berdakwah, mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Al-Quran. Mereka berkata, "Demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar seorang nabi seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Janganlah mereka mendahului kalian." Ini berkata salah satu dari mereka. "Oleh karena itu, segeralah kita memenuhi seruannya dan masuklah Islam." Jadi rupanya di Madinah sendiri, Yahudi itu suka mengolok-olok atau mengancam kaum Kharaj ini, yang berkata, "Tunggu sampai datang Nabi kami." Jadi mereka berkata bahwa akan ada seorang Nabi yang datang, dan mereka mengakunya itu dari mereka. Jadi bayangkan aja, 6 pemuda ini ternyata mendapati bahwa Nabi itu ternyata di hadapan mereka. Bagaimana perasaan mereka sewaktu itu? Kalau kita saja, kalau tiba-tiba datang seperti mendapatkan diri kita dia seperti 6 pemuda tersebut, bagaimana kira-kira? Kemudian mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum yang lain terus bermusuhan dan berbuat jahat. Semoga Allah menyatukan mereka dengan engkau. Kami akan menawarkan agama yang telah kami peluk ini. Jika Allah menyatukan mereka, maka tidak ada orang yang lebih mulia selain daripada engkau." Mereka kembali kepada Madinah membawa risalah Islam, sehingga tidak ada satu pun rumah di Madinah melainkan mereka sudah menyebut nama Rasulullah SAW. Selanjutnya
milestone kedua, pada musim haji berikutnya, kembali 12 orang dari Madinah yang datang pada musim haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, termasuk lima orang dari 6 yang pertama tadi. Mereka bertemu Rasulullah di Aqabah di Mina, dan mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka ini 12 orang ini menjadi duta Islam di Madinah, dan tugas mereka ini sebagai duta ini serahkan pada seorang pemuda Islam telah mendahulu masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Adbari. Pada musim ini milestone kedua. Pada musim haji berikutnya, ini milestone ketiga, yaitu terjadi peristiwa Bai'at Aqabah kedua. 70 orang penduduk Muslim dari Madinah berbaiat kepada Nabi, yaitu dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Disinilah puncak dari penyebaran Islam di Madinah. Mereka berbaiat dengan klausul yang diberikan Rasulullah, yaitu mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas, menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah, kemudian menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, berjuang kepada Allah karena Allah tidak mensiapkan celaan orang yang suka mencela, dan hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Ini adalah isi klausul baiatnya. Dan ditunjuk 12 orang pemuka dari 70 orang ini, dan mereka akhirnya menyebarkan Islam di Madinah, dan turut serta juga bersama mereka duta Islam untuk mengajari Islam di Madinah. Akhirnya seperti kita ketahui bahwa setelah penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah, Nabi akhirnya diperintahkan untuk hijrah kaum muslimin, dan di Madinah sendiri sudah banyak orang Islam sehingga mereka berhijrah sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka tidak ada lagi penduduk Islam di Mekah, hingga akhirnya Nabi yang terakhir berangkat adalah Nabi Abu Bakar dan Ali. Ketika Nabi dan Abu Bakar tiba di Madinah, kita ketahui sendiri bagaimana penduduk Islam di Madinah mengeluh-elukan beliau, dan mereka berebut untuk menjadikan rumah mereka sebagai rumah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, selain langkah pertama Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum muslimin yang muhajirin dan ansar. Ada 90 orang dari yang dipersaudarakan. Salah satu kisah yang cukup kita kenal adalah bagaimana Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah seorang kaum Ansar di Madinah, yaitu Sa'ad bin Arabi. Sa'ad bin Arabi ini berkata pada Abdurrahman bin Auf, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak harta di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku itu menjadi 2. Dan aku juga mempunyai 2 istri. Lihatlah mana yang baik dan kawinnya hadilah setelah aku ceraikan tentunya." Abdurrahman bin Auf berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Kita bayangkan aja, istri bisa dibagi, artinya mereka bersedia menceraikan salah satu dan bagi kaum muhajirin, dan juga mereka membagikan kebun-kebun kurma mereka untuk kaum muhajirin. Begitulah akhlak dari kaum Ansar saat itu. Ya, setelah kejadian itu, setelah Nabi hijrah ke Madinah, kita forward ke depan 8 tahun kemudian, tepatnya pada
17, kita tahu 17 Ramadan pada 8 Hijriah, Nabi masuk ke Mekah, yaitu terkenal dengan kisah penaklukan Mekah. Ya, mungkin setelah sebelumnya mengalami beberapa perang antara Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah, itu seperti kita kenal perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kemudian Nabi berhasil memasuki Mekah dengan relatif jumlah korban yang sangat sedikit. Kemudian penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam, dimana tadinya yang melawan Nabi. Mereka melihat sendiri bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan membebaskan mereka, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kita maju ke depan lagi. Setelah penaklukan Mekah, bangsa Arab ini menjadi goncang. Ternyata kaum Muslim yang tadi diremehkan ini berhasil menaklukkan Mekah. Ini sangat goncang. Ini sebuah tamparan keras oleh bangsa-bangsa Arab. Dan masih ada beberapa bangsa Arab yang cukup besar, cukup kuat, yang mempunyai nyali yang kuat untuk melawan. Itu dipelopori oleh beberapa suku Hawazin dan Sakif, yang mereka di bawah pimpinan Malik bin Auf An-Nasri. Mereka sudah bersepakat untuk memerangi kaum Muslim, dan ini terkenal dengan perang Hunain. Pada perang Hunain ini Bani suku Hawazin dan di bawah pimpinan Malik bin Auf tadi, mereka membawa serta semua sanak saudara mereka ke peperangan. Dari anak kecil semua dibawa, sampai ternak-ternak mereka dia bawa semua, harta perak mereka dia bawa semua. Dan Rasulullah SAW sempat berkata bahwa ini adalah akan menjadi ghanimah bagi kaum Muslim. Dan kita ketahui kaum Muslim memenangi perang tersebut, dan mendapatkan ghanimah yang cukup besar. Nah, di sini menjadi ada ibrah lagi yang bisa kita ambil dari kaum Ansar dengan harta rampasan ini. Jadi tadi setelah perang Hunain ini, kaum musyrikin kocar-kacir dan mereka lari ke Taif. Di Taif ini mereka bertahan dalam benteng, dan kaum muslim mengepung sampai 40 hari lamanya, dan ternyata tidak bisa tembus juga ya. Akhirnya mereka kembali, dan ketika kembali Nabi membagi-bagikan harta ghanimah ini. Nah, ternyata pada saat pembagian harta ghanimah ini, harta rampasan perang ini, di sini terjadi konflik ya. Itu ketika seakan-akan Nabi cenderung membagi-bagikan kepada kaum Mekah, mendahulukan kaum Mekah daripada kaum Muhajirin daripada kaum Ansar, dan kaum yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan dibandingkan kaum Ansar yang sudah berdarah-darah berperang. Ketika Abu Sufyan datang, jadi harta rampasannya ada sekitar 6.000 tawanan, 24.000 ekor unta, 40.000 domba, dan 4.000 ukiah perak. Ketika Abu Sufyan datang, beliau memberikan 40 ukiah perak dan 100 ekor unta. Dan kemudian dia meminta lagi bagian kepada anaknya. Bagaimana dengan anakku Yazid? Maka Rasulullah memberikan bagian yang sama. Kemudian masih meminta juga, bagaimana dengan anakku Muawiyah? Maka beliau memberikan juga sejumlah itu. Kemudian datang lagi Hakim bin Hizam. Beliau juga memberikan 100 ekor unta. Dan masih
meminta seekor unta lagi dan permintaannya pun dipenuhi. Dan berikutnya terus datang pembesar-pembesar kaum Quraisy yang datang. Ada yang diberi 50 ekor, 40 ekor. Sehingga tersiar kabar bahwa Muhammad tidak takut miskin, berapapun akan diberikan. Sehingga mereka datang orang Arab berbondong-bondong mendesak beliau gitu. Kemudian setelah memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah tersebut, Nabi SAW memanggil Zaid bin Sabit, mendatangkan sisa harta rampasan dan mengumpulkan semua orang. Yang masing-masing ada yang diberikan 4 ekor unta, ada yang diberikan 12 ekor unta bagi penunggang kuda. Nah, kemudian sehingga orang Ansar tidak menerima bagian dari harta rampasan Hunain ini, padahal justru mereka lah yang banyak dilibatkan ketika perang bertempur bersama Rasulullah. Terjadi bisik-bisik di antara mereka bahwa Rasulullah SAW sudah kembali kepada kaumnya, hanya membagikan bagian kepada kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab. Kemudian Sa'ad bin Abu Ubaidah masuk ke tempat beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, di dalam diri orang-orang Ansar ada rasa penasaran, ada rasa perasaan yang mengganjal terhadap diri engkau karena apa yang kau lakukan dalam membagi harta rampasan ini. Sementara orang-orang Ansar tidak mendapatkan apapun." Kemudian beliau balik bertanya, "Lalu maukah engkau menempatkan dirimu, wahai Sa'ad?" "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki pilihan lain melainkan harus bersama kaumku," jawab Sa'ad. Kemudian beliau berkata, "Kalau begitu kumpulkanlah kaummu di sini." Kemudian dikumpulkan orang Ansar di tempat yang dimaksud. Ada beberapa muhajirin yang ikut datang, tapi mereka tidak diperkenankan masuk. Kemudian setelah semua orang berkumpul, Nabi SAW mendatangi mereka. Dia bersabda, "Wahai semua orang Ansar, ada suara kasak kusuk yang sempat ku dengar dari kalian. Dan di dalam diri kalian ada perasaan yang mengganjal terhadap aku. Bukankah aku dulu datang sementara kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, juga menyatukan hati kalian?" Mereka menjawabnya, "Begitulah Allah dan Rasulnya lebih murah hati dan lebih banyak karunia-Nya." "Apakah kalian tidak ingin memenuhi seruanku, wahai semua orang Ansar?" tanya beliau. Mereka berganti bertanya, "Dengan apa kami harus memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah? Milik Allah dan Rasulnya anugerah dan karunia." Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, kalau kalian mau, sementara kalian bisa membenarkan dan dibenarkan, maka kalian bisa berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, namun justru kami membenarkan engkau dalam keadaan lemah, dan kamilah yang justru menolong engkau dalam keadaan terusir, dan justru kamilah yang memberikan tempat dalam keadaan papa, dan justru kamilah yang menampung engkau. Apakah di dalam hati kalian masih terbesit harta keduniaan? Dan dengan keduniaan itu aku hendak mengambil hati segolongan orang-orang agar masuk Islam. Sedangkan terhadap keislaman kalian aku sudah percaya. Wahai semua orang Ansar, apakah kalian tidak berkenan di hati jika orang lain pergi membawa domba dan unta, sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, tentu aku termasuk orang-orang Ansar. Jika orang-orang menempuh suatu jalan celah gunung dan orang-orang Ansar menempuh suatu celah gunung yang lain, tentu aku akan memilih celah yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak orang Ansar, dan cucu orang-orang Ansar. Dan mereka pun menangis sesenggukan sehingga jenggot mereka menjadi basah. Mereka berkata, kami ridha terhadap Rasulullah dalam masalah pembagian dan bagian. Sesudah itu mereka kembali lagi ke tempat semula dan mereka pun bubar. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan mereka. Rasulullah kembali bersama mereka dan mereka lebih memilih Rasulullah daripada harta. Dan beginilah kekuatan iman kaum Ansar saat itu. Mereka tidak memilih harta. Tentunya
ada kebijaksanaan Rasulullah di balik memberikan harta rampasan ini sebenarnya. Karena kaum pembesar-pembesar yang baru masuk Islam, imannya masih sangat lemah, dan mereka harus masih diikat dengan harta ini. Jadi bukan seperti kaum Ansar yang sudah berjuang bersama beliau selama ini. Sahabat kibar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih mencintai Rasulullah daripada harta. Salah satu ibrah daripada kisah ini adalah apabila kita mendukung seorang pemimpin, maka kita harus seorang pemimpin yang kita yakin akan membawa kemaslahatan bagi umat. Maka kita harus dengan niat bahwa kita memang pemimpin ini akan membawa kemaslahatan bagi umat. Tentunya kalau dia terpilih nantinya akan pahala yang dia lakukan, setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan juga membawa pahala bagi kita yang memperjuangkannya. Dan jangan pula kita menjadi orang-orang yang termasuk ketika pemimpin sudah terpilih, kita termasuk orang yang pertama meminta bagian atau meminta jabatan. Berikanlah jabatan kepada orang yang terbaik juga, dan relakanlah pemimpin itu menjadi pemimpin dari umat. Dari kisah kaum Ansar ini, mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran dan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad dapat mengambil ibrah dari kisah-kisah orang terdahulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.